Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Jumpa lagi di Yugo Drone Channel. Video saya kali ini menceritakan tentang sejarah nama Remboken. Selanjutnya selamat menyimak. Remboken adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 700 meter dpl. Temperaturnya rata-rata maksimum 23 derajat Celcius dan minimum 15 derajat Celcius. Luas Kecamatan Remboken adalah 3.880 hektare atau 38,80 km persegi. Kecamatan ini dibagi menjadi 11 desa dan 35 dusun atau jaga. Berikut sejarah awal nama Remboken. Dulu kala, nama kampung Remboken adalah Kawatuan yang artinya, tempat berbatu. Disebut Kawatuan karena sesuai dengan kondisi wilayahnya yang memang terbentuk dari bebatuan. Sejalan dengan waktu, nama Kawatuan kemudian berganti nama Remboken. Nama Remboken memiliki histori yang lekat dengan suatu tempat yang sekarang bernama Sumaru Endo. Pada sekitar abad ke-5, air Danau Tondano masih menggenangi sebagian dataran rendah di daerah Kawatuan, sehingga Sumaru Endo sendiri ketika itu masih berbentuk sebuah pulau karena dataran rendah di sekelilingnya masih tergenang air danau. Konon juga, terbentuknya daratan berbatu berbentuk pulau ini, terkait dengan legenda Maengkom. Karena posisi tempat itu menghadap arah matahari terbit, oleh penduduk menyebut tempat itu dengan nama Sumaru Endo, yang artinya menghadap arah matahari terbit. Sepertinya, sebutan ini mirip dengan sebutan untuk negeri Nippon atau Jepang, hehehe. Di tepi Sumaru Endo terdapat sebuah goa yang selalu kena hempasan ombak air danau, sehingga menimbulkan bunyi, rembok, bunyi hempasan ombak, sehingga penduduk kemudian menyebutnya Rinembok atau Rinembokan yang artinya, tempatnya ombak menghempas, dan kemudian lebih disingkat dengan Remboken. Dari sinilah nama Remboken mulai disebut penduduk sekitarnya, sehingga kemudian nama Kawatuan lama-kelamaan menjadi Remboken hingga sekarang. Nama-nama desa di Remboken serta histori asal-usul namanya. 1. Leleko, desa ini memiliki banyak tempat permandian umum dari sumber air panas, sehingga menjadi tempat favorit penduduk Remboken untuk mandi. Setiap orang yang datang untuk mandi di tempat-tempat permandian, oleh penduduk desa akan bertanya, "Lelko?" atau "Lumeleko?" yang artinya, "Apakah kamu mau mandi?" Maka lama-kelamaan istilah Lelko menjadi populer sehingga kemudian menjadi nama kampung tersebut, yaitu Leleko. 2. Paslaten, artinya, kampung terjepit. 3. Talikuran, nama arah mata angin, barat. 4. Timu, nama arah mata angin, utara. 5. Sendangan, nama arah mata angin, timur. 6. Kaima, di tempat tersebut dahulu terdapat sebuah pohon, kaima. 7. Sinuian, sejarah mencatat bahwa pada tanggal 18 Juni tahun 1901, penduduk Remboken telah menipu sekelompok orang, Mamuis, atau Mapupuis dengan membalikkan kenyataan dari apa yang dicari kelompok Mamuis. Kelompok Mamuis adalah kelompok pencari pemenggal kepala orang yang pernah eksis pada sekitar tahun 1800-an hingga awal tahun 1900-an. Dalam peristiwa ini, kelompok Mamuis tidak berhasil mendapatkan kepala orang dari penduduk, tetapi justru kepala Mamuis lah yang dipenggal oleh penduduk, sehingga muncul istilah bahwa Mamuis telah disui, artinya, dibalikkan kenyataannya oleh penduduk. Penduduk menyebut lokasi terjadinya peristiwa itu dengan nama, Sinuian, yang artinya, tempat membalikkan kenyataan. 8. Parepei, diambil dari nama legenda Wangkoni Parepei atau si raksasa Parepei, si Parepei bertubuh raksasa.
Legenda ini merupakan suatu legenda tentang kekuatan dan kekuasaan orang Remboken pada sekitar abad ke-7 di kampung tersebut. Kampung kelahiran si raksasa Parepei ini, kemudian dinamakan Desa Parepei. 9. Pulutan, tanah kampung ini banyak mengandung tanah liat, yang oleh penduduk disebut dengan tanah pulut, tanah liat. Dari tanah liat pulut ini, penduduk kemudian mengembangkan produk gerabah hingga terkenal sampai ke negeri Jepang. 10. Kasuratan, artinya, terdapat pohon surat. Di kampung ini banyak terdapat jenis pohon surat yang kulitnya digunakan untuk meracun ikan di Danau Tondano. Versi lain mengatakan bahwa nama Kasuratan diambil dari kata Kinasuratan, yang artinya sudah disuratkan atau sudah ditakdirkan untuk merantau dan membangun negeri yang lain. 11. Tampusu, kondisi kampung ini adalah sebuah gunung, dan dari jauh terlihat berbentuk pusu atau jantung, sehingga penduduk menyebutnya Tampusu, yang artinya berbentuk seperti jantung. Maka kemudian nama kampung dan gunung itu lebih dikenal dengan Tampusu. Demikian cerita sejarah Kecamatan Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Serta jangan lupa like, subscribe dan beri komentar supaya channel saya berkembang. Untuk Anda saya ucapan banyak terima kasih dan salam sukses selalu.